Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu. Terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang malam hari. Bapa, saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Jamah hati setiap kami, agar firman-Mu yang akan disampaikan, itu boleh menguatkan setiap kami, dan itu boleh menjadi pelajaran bagi kehidupan kami. Pimpin setiap pikiran kami ya Bapa, agar kami mengerti isi hati-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Amin. Pagi hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema, Kenapa Saya Hidup? Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Keluaran 36, ayatnya yang pertama sampai yang kedua. Demikianlah harus bekerja Bezalel dan Aholiab, dan setiap orang yang ahli, yang telah dikaruniai Tuhan keahlian dan pengertian, sehingga ia tahu melakukan segala macam pekerjaan untuk mendirikan tempat kudus, tepat menurut yang diperintahkan Tuhan. Lalu Musa memanggil Bezalel dan Aholiab, dan setiap orang yang ahli, yang dalam hatinya telah ditanam Tuhan keahlian, setiap orang yang tergerak hatinya untuk datang melakukan pekerjaan itu. Mark Twain berkata, ada dua hari penting di dalam hidup manusia. Pertama adalah hari di mana dia dilahirkan. Lalu kedua adalah hari di mana dia menemukan alasannya kenapa saya dilahirkan ke bumi. Hari kelahiran kita, semua kita tentu mengetahuinya, sebab dari cerita orang tua, dan juga dibuktikan dari akta lahir yang kita pegang. Namun sangat sedikit dari kita anak-anak Tuhan yang tahu dan sadar betul akan hari di mana kita menemukan alasan kenapa saya dilahirkan di bumi ini. Dari catatan hidup Bezalel dan Aholiab, seperti yang barusan telah kita dengar, kita dapat belajar untuk menemukan jawaban bagi diri kita sendiri, kenapa dan untuk apa saya ada di bumi. Kitab Keluaran 36 ayat yang pertama sekali lagi dikatakan, demikianlah harus bekerja Bezalel dan Aholiab, dan setiap orang yang ahli, yang telah dikaruniai Tuhan keahlian dan pengertian, sehingga ia tahu melakukan segala macam pekerjaan untuk mendirikan tempat kudus, tepat menurut yang diperintahkan Tuhan. Baik Bezalel dan Aholiab sama-sama sadar bahwa karena kasih karunia Tuhanlah mereka menerima keahlian dan pengertian. Ini hal dasar yang paling penting untuk kita sadari. Jika hidup kita ingin bermakna dan berdampak, menggenapi tujuan Tuhan, maka sudah seharusnya lah kita terlebih dahulu menyadari bahwa semua yang ada pada kita itu hanyalah karena kasih karunia Tuhan atas kita, bukan karena kita lebih baik atau lebih pintar dari orang lain, tapi karena kasih karunia Tuhan semata-mata. Kemudian di ayat yang sama, firman Tuhan menerangkan mengapa Tuhan memberikan karunia khusus kepada Bezalel dan Aholiab, sehingga ia tahu melakukan segala macam pekerjaan untuk mendirikan tempat kudus, tepat menurut yang diperintahkan Tuhan. Itulah tujuan Tuhan atas kedua orang tersebut yang telah menerima kasih karunia dari Tuhan, yaitu untuk melakukan segala macam pekerjaan untuk mendirikan tempat kudus, tepat menurut yang diperintahkan Tuhan. Jadi tujuan Tuhan atas kita yang terutama adalah untuk melakukan segala sesuatu yang bertujuan untuk mendirikan tempat kudus, tepat menurut yang diperintahkan Tuhan. Saya ada di bumi, yaitu untuk mendirikan tempat kudus Tuhan, yaitu melakukan kehendak Tuhan. Itu misi saya di bumi. Kemudian baik Bezalel dan Aholiab mulai dapat menggenapi tujuan Tuhan itu dengan mengerjakan satu perkara, seperti yang dituliskan di Keluaran 36 ayat 2 demikian. Lalu Musa memanggil Bezalel dan Aholiab, dan setiap orang yang ahli, yang dalam hatinya telah ditanam Tuhan keahlian, setiap orang yang tergerak hatinya untuk datang melakukan pekerjaan itu. Tujuan Tuhan atas Bezalel dan Aholiab hanya dapat digenapi
Sebab keduanya termaksud orang-orang yang tergerak hatinya untuk datang melakukan pekerjaan itu. Itulah yang disebut lemah lembut. Manusia yang lemah lembut adalah manusia yang dapat dipimpin dan diarahkan hatinya, sehingga dengan demikian dia dapat menggenapi tujuan Tuhan atas hidupnya. Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pengertian dan pemahaman yang Engkau berikan pagi ini. Aku sadar bahwa hidupku memiliki makna, yaitu untuk menggenapi tujuan-Mu. Amin. Jesus loves you, and so do I.